Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, ulama kenamaan yang ada di Hadramaut. Beliau punya kitab berjudul Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah tersebut beliau ceritakan ayah dari Abdullah ibni Mubarak ini adalah seorang budak Afrika. Jadi beliau punya ayah seorang budak Afrika, Habasyiyah. Habasyiyah itu masuk Ethiopia. Di zaman sekarang ini namanya Ethiopia. Makanya marga Al-Habsyi atau Al-Hibsyi itu diambil dari nama negara tersebut. Ayah beliau bernama Mubarak atau Al-Mubarak. Al-Mubarak ini diceritakan seorang budak yang soleh dan warak. Itu diceritakan beliau ditugaskan menjaga kebun tuannya, kebun korma, kebun anggur milik tuannya. Bertahun-tahun beliau kerja di kebun tersebut. Pada suatu ketika ada orang yang ingin membeli perkebunan tersebut. Maka orang itu mendatangi pemilik kebun untuk menawarkan harga dan membelinya. Dibawalah ke kebun yang dijaga oleh Al-Mubarak, ayah daripada Abdullah ibn Mubarak. Kemudian yang mau membelikan ini, mau membeli kebun tersebut, meminta kepada tuan yang memiliki kebun, tolong ambilkan kurma atau anggur yang manis, saya ingin mencicipi. Maka Al-Mubarak ini pergi, dia mencari itu anggur, kemudian diberikan kepada calon pembeli, dimakan itu anggur, ternyata tidak manis, asam. Diperintahkan lagi, coba cari yang manis. Dia pergi lagi, diambil lagi, ternyata tidak manis, berulang-ulang kali. Maka pemilik kebun itu heran. Ya Mubarak, saya kerjakan engkau di kebun ini sudah bertahun-tahun. Dari sekian pohon anggur yang banyak ini, engkau tidak bisa bedakan mana yang manis. Kata beliau, wahai Tuan, saya hanya ditugaskan menjaga kebun. Demi Allah, bertahun-tahun saya menjaga kebun ini, saya tidak pernah mencicipi walaupun satu butir anggur ataupun korma yang ada di pohon maupun yang jatuh di tanah. Tidak pernah saya mengambilnya. Makanya saya tidak tahu mana anggur yang manis dan yang tidak manis. Nah, ini sifat warok. Haknya orang, ya tidak berani mengambil tanpa izin pemilik. Ternyata yang membeli kebun ini orang kaya. Calon pembeli kebun ini orang kaya. Punya anak perempuan satu. Memang niat juga ingin mencari jodoh untuk anaknya, seorang laki-laki yang soleh. Maka dalam hati sang calon pembeli mengatakan, kenapa tidak orang ini saja menjadi calon istri anakku, calon suami anakku. Ditanya kepada pemilik kebun, ini siapa namanya? Namanya Mubarak, seorang budak. Baik. Diajak berjalan, kata calon pembeli kebun, saya ingin menjodohkan dia dengan putri saya. Pemilik kebun mengatakan, tidak salah wahai Tuan, ini budak. Engkau orang kaya raya, putrimu orang yang cantik. Kata pemilik yang calon pembeli kebun itu mengatakan, tidak masalah, yang penting dia soleh, dia orang yang warok, yang takut kepada Allah. Saya berharap mungkin dari sulbinya itu
dari gennya dia akan melahirkan anak yang soleh. Kata pemilik kebun, baik, itu semua terserah antum. Kebun jadi dibeli, beliau beli semua kebun itu. Kemudian beliau minta untuk dimerdekakan Al-Mubarak tadi. Pulang ke rumah, musyawarah dengan istri. Wahai istriku, saya sudah temukan jodoh untuk putri kita. Siapa dia? Namanya Al-Mubarak. Dari marga apa? Gabila apa? Suku apa dia? Dia Afrika, Habasyah, seorang budak. Nah, istrinya mengatakan tidak salah, putri kita ini hanya satu, cantik, masa dinikahkan dengan budak? Dia katakan ini budak orang yang takut kepada Allah. Tadi saya sudah bertemu dengan dia. Dia tidak pernah mencicipi anggur yang ia jaga kebunnya bertahun-tahun walaupun satu butir. Mulai sang istri mengatakan, kalau begitu kita tanyakan saja ke putri kita, dia setuju tidak? Karena yang menikah dia. Ternyata putri mereka ini seorang wanita yang solehah. Ketika ditawarkan untuk menikah dengan Al-Mubarak yang seorang budak, ternyata ia katakan, saya terserah orang tua saya. Akhirnya jadilah diadakan pernikahan antara Al-Mubarak dengan wanita tersebut, dan lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama besar bernama Abdullah ibn Mubarak.